Perkenalkan, saya Maria Fatima Ose, CGP Angkatan 11 Kabupaten Lembata. Saat ini saya berkesempatan untuk mewawancarai pimpinan saya sendiri di SD Impres Aten. Baik Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Ya baik, sehat. Terima kasih Bapak. Sebelum saya mewawancari Bapak, Bapak bisa ceritakan sudah berapa lama Bapak mengemban tugas sebagai pimpinan di sini? Oh baik, terima kasih. Jadi saya sebagai pimpinan di sini sejak 2018. Jadi kalau di hari ini maka kurang lebih 6,5 tahun. Sudah hampir 7 tahun. Iya. Bapak, pertanyaan pertama saya, selama menjadi pimpinan kurang lebih hampir 7 tahun ini, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan murah? Jadi di sini kalau memang kasus-kasus yang sangat menonjol hampir tidak ada. Begitu juga yang lain-lain berkaitan dengan keuangan juga, saya pikir tidak ada masalah karena selama ini kita mulai dari proses perencanaan sampai kepada evaluasi kan semua guru mengambil bagian dalam hal itu, sejak dari perencanaan sampai pelaksanaan dan pada akhirnya evaluasi, sehingga kasus-kasus yang sangat menonjol itu tidak ada. Baik Bapak, jadi semua guru aktif kan dari proses awal. Baik Bapak, sekarang saya tanya, saat pengambilan keputusan di sekolah, terutama ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak mengambil keputusan? Jadi terkait keputusan, pada dasarnya itu keputusan berada di tangan kepala sekolah. Tetapi selama ini sejak saya ada di sini dan sampai hari ini, keputusan itu saya bersama Dewan Guru sama-sama musyawarah, lalu pada akhirnya sama-sama mengambil keputusan, sehingga dalam perjalanan itu tidak ada hambatan, tidak ada masalah, karena bagaimanapun keputusan diambil melalui musyawarah dengan Dewan Guru. Jadi sesuai musyawarah ya Pak, sama-sama mengucapkan baik. Kira-kira dalam pengambilan keputusan itu ada tantangan gitu? Tantangan pasti selalu ada, karena pasti ada beda pendapat antara guru satu dengan guru yang lain. Tapi pada akhirnya juga sama-sama karena musyawarah maka banyak suara yang mengatakan bahwa kita harus mengambil keputusan sepertinya, kita sama-sama ikut. Dalam menyelesaikan sebuah kasus, apakah Bapak memiliki tempat khusus atau jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus tersebut? Soal kasus ini kalau memang ada tempat khusus atau jadwal khusus, bagi saya tidak ada. Selama ini teman-teman guru kita, kasus apapun kalau memang kita hadapi ya kita sama-sama terbuka begini, lalu sama-sama mengambil langkah. Yang terakhir Bapak, adakah faktor-faktor atau seseorang, ada orang yang mempermudah atau membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan ini? Saya pikir tidak ada ya. Selama ini kita semua guru ambil bagian saja, tidak ada khusus-khusus. Terima kasih Bapak ini. Jadi dari wawancara ini saya petik bahwa semua masalah diselesaikan secara bersama-sama dengan Dewan Guru. Jadi masalahnya cepat terselesai, tidak menunggu. Terima kasih Bapak atas kesempatan. Selamat pagi, perkenalkan saya Maria Fatima Ose, CGP Angkatan 11 Kabupaten Lembata. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SDN Kartini Lala, merupakan salah satu kepala sekolah di gugus 4 tempat saya mengabdi dan merupakan Ketua Gugus 4 Raja Mayeri. Selamat pagi Bapak. Apa kabar hari ini? Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga. Saya bisa mewawancarai Bapak untuk melengkapi tugas saya di Guru Penggerak. Untuk lebih dalam saya sampaikan sedikit bahwa materi hari ini tentang pengambilan keputusan. Dan sebelumnya mungkin Bapak bisa sampaikan sedikit sudah berapa lama menjabat mengemban tugas menjadi kepala sekolah di tempat ini?
Oke, terima kasih. Kalau untuk jadi kepala sekolah kalau secara definitif itu baru 3 tahun sesuai dengan SKB Pati. Tapi kalau saya ditugaskan di sini itu sebagai PLT itu dari tahun 2019. Jadi sudah hampir 6 tahun. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin dari pengalaman yang sudah hampir 6 tahun mengemban tugas sebagai pimpinan sekolah ini, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ini mau pilih yang mana, ikut etika atau mengikut rujukan moral? Bisa Bapak ceritakan sedikit? Kalau tentang kasus-kasus yang saya alami, untuk sementara di SDN ini belum. Tapi kita belajar dari pengalaman, mulai kita nonton, baca dan lain sebagainya, maka kita lewat bertahap dulu. Tahapnya kita misalnya etika dan moralnya mereka ini, maka kita sebagai pimpinan kita berjenjang lah, pembinaan berjenjang mulai dari kita berikan kepada kaur yang menangani hal ini, kemudian kalau memang tidak bisa sangat berat maka dilimpahkan kepada sekolah, dan ternyata kepala sekolah itu tidak mampu, maka wewenang yang terakhir adalah orang di atas. Mungkin selama menjalankan tugas kurang lebih 6 tahun ini, saat Bapak mengambil keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ini mau ikut yang mana? Lalu dua kepentingan itu juga mengandung nilai-nilai kebajikan, universal, kepedulian, rasa kasihan. Ini menjadi dilema. Kira-kira bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan di saat kasus ini? Sebelum kasus ini saya memutuskan benar dan tidaknya, maka saya musyawarah dengan teman-teman. Kebijakan yang sangat tertinggi itu adalah musyawarah pengambilan keputusan. Jadi sekalipun saya sebagai top loader di lembaga sini, tapi aspirasi dari teman-teman itu saya butuhkan. Sehingga dari hasil inilah baru kita putuskan bersama. Terima kasih. Ini jawaban pertanyaan kedua sudah mencakup sampai yang pertanyaan ketiga, langkah-langkah untuk mengambil keputusan. Kita lanjut pertanyaan berikut. Kira-kira dalam mengambil keputusan itu ada tantangan yang Bapak hadapi? Memang tantangan selalu ada, tetapi sebagai pimpinan itu perlu kebijaksanaan. Artinya bahwa segala sesuatu itu tidak selamanya mutlak dari pimpinan. Sehingga semua usul saran itu saya limpahkan kepada forum Dewan Guru dulu, kemudian langkah terakhir baru saya berikan suatu keputusan. Sekalipun itu pahit. Jadi menjadi pimpinan itu harus legowo, harus sabar. Mungkin dalam sebuah kasus pernah mengalami saat menyelesaikan kasus itu Bapak perlu jadwal khusus atau tempat khusus untuk menyelesaikan, atau tempatnya di ruang guru saja? Kalau saya punya, memang saya lihat ini tempat terakhir di ruang kepala sekolah. Tatapan 4 mata ini, jadi kita ngomong dari hati ke hati. Artinya bahwa dia meluapkan perasaan setelah kita dari tempat ruang Dewan Guru, maka lebih khusus lagi saya panggil ke dalam untuk kita menyelesaikan, katanya Mbak, antara pimpinan dengan bawahan, antara bapak dan anak, supaya tidak ada gap lagi. Tidak ada sekat, Oke, baik. Mungkin ada faktor-faktor atau seseorang yang selama ini membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Saya butuh yang pertama adalah senioritas. Artinya guru yang paling senior dulu. Kemudian saya minta dari teman-teman, sehingga setelah teman-teman terakhir saya butuh guru senioritas senior untuk memberikan saya suatu masukan, kemudian kita sama-sama berikan. Kemudian saya putuskan bagian ini. Jadi senioritas itu selalu ada. Baik Bapak, ini satu hal yang
saya belajar ketik dari Bapak adalah kolaborasi, koordinasi dengan teman-teman guru, mendengarkan pendapat dari teman-teman guru terlebih senior diutamakan, kemudian diskusi sama-sama dengan guru. Kalau tidak selesai bisa dipanggil ke ruang kepala sekolah tempat terakhir, lalu bisa bicara dari hati ke hati supaya tidak ada sekat di antara Bapak dan bawah. Baik Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Terima kasih ya. Untuk kami bisa berkembang ke depan. Terima kasih Bapak.